Rider Gresini Racing, Marc Marquez, mulai menemukan performa terbaik di MotoGP 2024. Baby Alien sudah mulai mengambil risiko alias berjudi saat balapan. Dalam balapan di MotoGP Prancis 2024, Marc Marquez menjadi peraih podium kedua, Jorge Martin yang menjadi pemenangnya dengan catatan waktu 41 menit 23,709 detik, Marc Marquez finish 0,446 detik lebih lambat. Pencapaian ini melengkapi catatan bagus Marc Marquez di sprint race MotoGP Prancis akhir pekan lalu, juga start dari posisi ke-13, rider 31 tahun itu juga finish kedua. Sejauh 5 balapan MotoGP 2024, Marc Marquez sudah lebih baik dari musim lalu. Pencapaian terbaiknya bersama Repsol Honda musim lalu saat finish ketiga di MotoGP Jepang. Marc Marquez kesulitan bersaing di baris terdepan, kini perlahan sudah kembali ke habitatnya. Dengan motor Ducati Desmosedici GP23, Marc Marquez kini mengaku udah berani berjudi karena bisa bersaing dengan para pebalap di papan atas. Start yang luar biasa, meski tak sebagus kemarin. Hari ini ada lebih banyak waktu untuk bisa bangkit dan laju kami sangat cepat. Saya sedikit kehilangan waktu saat beradu dengan Di Gia, bahkan sebelum itu dengan Vinales, yang jelas tak mudah untuk disalip, kata Marc Marquez di situs Gresini. Lantas, saat saya bisa memangkas jarak dengan Martin dan Bagnaia, saya mengharap dia menyerang kemudian, tapi pada akhirnya dia tidak melakukannya, jadi saya mencoba. Saya mempunyai satu hal lebih pada lap terakhir, jadi saya melakukan perjudian, dan itu berhasil, kata dia menambahkan. Marc Marquez kini duduk di posisi ketiga klasemen MotoGP 2024, dia mengumpulkan 89 poin hasil dari 2 podium kedua beruntun di MotoGP Spanyol dan MotoGP Prancis. Enea Bastianini boleh jadi kecewa berat sekadar finish keempat dan gagal podium dalam MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans pada Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Namun, performa rider Ducati Lenovo Team ini sejatinya layak diacungi jempol, dan hal ini bahkan diakui General Manager Ducati Corse, Gigi Dalicna. Start dari posisi 10, Bastianini naik ke posisi 7 pada lap pembuka. Pada lap 12, ia pun berusaha menyalip Aleix Espargaro di tikungan 9 untuk merebut posisi 6. Namun, ia justru melebar dan memotong jalur trek. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman long lap penalti, yang membuatnya harus melorot ke posisi 9. Bastianini naik ke posisi 7 usai Miguel Oliveira mengalami kendala teknis dan Fabio Quartararo terjatuh. Sejak itu, ia gaspol menyalip Espargaro lagi. Usai Fabio Di Giannantonio dijatuhi long lap penalti, ia naik ke posisi 5. Pada 2 lap terakhir, Bestia menyalip Maverick Vinales. Setelah segala drama ini, Bastianini sukses finish keempat. Namun, lewat GP1, Bastianini justru mengaku sangat jengkel meski terbukti tampil kompetitif. Pasalnya, tanpa drama-drama itu, mungkin ia bisa bertarung dengan Jorge Martin, Marc Marquez, dan Pecco Bagnaia. Secara pribadi, saya kecewa tak bisa bertarung dengan mereka, ungkapnya. Saya melewatkan kesempatan, dan saya sangat marah soal itu. Saya frustrasi, seharusnya balapan ini penting untuk dimenangkan, ritme saya baik untuk melakukannya. Usai kontak dengan Aleix, saya dapat long lap penalti. Saya coba mempersempit margin, tetapi mustahil, keluhnya. Saya rasa saya bisa menang. Jadi, ya, saya rasa saya bisa mengalahkan mereka. Ketika sendirian di trek, saya selalu bisa mengerahkan sesuatu yang lebih. Sangat disayangkan saya tak ambil bagian dalam perebutan kemenangan, karena saya pasti bakal menikmatinya, lanjut juara dunia Moto2 2020 ini. Hasil Bastianini ini diakui Dalicna membuatnya makin sulit menentukan siapa tandem Bagnaia di tim pabrikan. Namun, Bastianini melihat banyak orang lebih sering membicarakan Kans Martin dan Marquez mengambil alih posisinya. Padahal, ia merasa masih layak dipertahankan oleh Ducati Lenovo Team. Saya bisa bilang rasanya aneh. Saya tahu saya cepat, tapi terkadang Anda juga harus beruntung. Dan kali ini itu tak terjadi kepada saya. Saya sangat kesal.
Tapi saya rasa Ducati tahu potensi saya dan apa yang bisa saya lakukan di atas motor. Namun, mereka juga tahu apa yang bisa dilakukan Jorge, yang menang hari ini dan sangat cepat. Saya tahu keputusan Ducati sangat sulit, tutupnya. Saat ini, Martin menduduki puncak klasemen pembalap dengan koleksi 129 poin, unggul 38 poin atas Bagnaia di peringkat kedua. Sementara itu, Marquez dan Bastianini yang sama-sama mengoleksi 89 poin, masing-masing duduk di peringkat ketiga dan keempat.